Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lola Anggraini, saya dari kelas MN23D. Di sini saya akan memaparkan perihal tugas mengenai menganalisis kepemimpinan Presiden Soekarno berdasarkan checklist tugas utama kepemimpinan. Baik di sini kepemimpinan pertama kepada Presiden Soekarno mengenai checklist tugas itu adalah sense making, di mana Soekarno itu memiliki kesadaran yang tajam tentang kebutuhan perubahan di Indonesia, terutama dalam konteks kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Lalu beliau juga memahami momentum yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah kekalahan dari Jepang di Perang Dunia Kedua. Lalu beliau juga aktif mendengarkan aspirasi berbagai kelompok masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional dan pemimpin-pemimpin daerah. Lalu yang kedua ada visioning. Bapak Presiden Soekarno itu merumuskan visi Indonesia merdeka yang berdaulat melalui Pancasila sebagai dasar negara. Terus mencetuskan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai ideologi. Juga memiliki visi politik luar negeri bebas aktif dan menggagas konferensi Asia Afrika. Lalu yang ketiga, sense giving pada Bapak Soekarno itu memiliki kemampuan retorika yang luar biasa dalam menyampaikan visi kepada masyarakat. Juga beliau pidato-pidatonya mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan, lalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam menjelaskan konsep-konsep kompleks. Juga Bapak Soekarno itu memiliki sifat aligning pada diri Bapak Soekarno itu satu, mempersatukan berbagai kelompok politik dan sosial melalui konsep Nasakom tadi, yaitu di mana nasionalisme, agama, dan komunisme. Juga membentuk kabinet seperti kabinet meja bundar yang mempresentasikan berbagai kelompok kepentingan. Jadi beliau itu mengadakan kabinet-kabinet seperti meja bundar itu dengan pada politik-politik dengan kepala-kepala politik kayak DPR, DPRD. Terus menggagas demokrasi terpemimpin untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional. Nah, lalu di sini ada enabling, di mana Bapak Soekarno itu membangun infrastruktur dasar negara seperti sistem pemerintahan dan institusi pendidikan, seperti di mana universitas pertama itu di Indonesia itu sebagai lulusan juga Bapak Soekarno itu ITB, Institut Teknologi di Bandung. Lalu mengatasi hambatan diplomatik melalui perjuangan di forum internasional. Lalu juga Bapak Soekarno itu mendorong pembentukan identitas nasional melalui bahasa dan budaya. Begitu, mungkin di sana terbentuknya berbagai macam bahasa dan juga budaya Indonesia itu terbentuk pada zaman Bapak Soekarno. Lalu ada yang keenam, ada supporting yang dimiliki oleh Bapak Soekarno di sini itu memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial gitu. Terus merespon kekhawatiran daerah-daerah dengan memberikan otonomi terbatas, lalu mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan. Nah, lalu yang terakhir itu ada maintaining momentum and sustaining change. Dengan begitu Bapak Soekarno itu konsisten memperjuangkan kedaulatan Indonesia hingga akhir masa kepemimpinannya. Jadi mungkin bisa disimpulkan Bapak Soekarno itu ambisius dalam mengambil tindakan dan juga keputusan. Jadi intinya beliau itu mempunyai planning atau mempunyai keputusan itu, beliau akan dengan sangat ambisiusnya bagaimana caranya ini tuh berakhir dengan baik sampai dia mengalami akhir jabatan gitu. Mungkin seperti itu. Terus membangun semangat nasionalisme melalui proyek-proyek mercusuar. Terus mempertahankan visi Indonesia sebagai pemimpin negara-negaranya berkembang. Mungkin
memang prinsip pertamanya Bapak Soekarno itu menjadikan Indonesia itu berkembang gitu. Bukan tidak maju, mungkin memang Indonesia itu difokuskan hanya untuk berkembang saja gitu ya. Mungkin dilihat dari antusiasme masyarakatnya juga mungkin ya. Lalu di sini ada poin plus. Poin plus yang dimiliki apa? Nggak kelihatan ya. Poin plus yang dimiliki oleh Bapak Soekarno, poin plus disandingkan poin plus pasti ada minusnya kan. Di sini ada kekuatan utama Bapak Soekarno sebagai presiden atau pemimpin perubahan terletak pada kemampuannya, yaitu dalam membangun visi yang kuat dan inspiratif. Mungkin ya seperti yang tadi saya bilang juga, Bapak Soekarno itu sangat ambisius dalam sebuah planning gitu. Terus mengkomunikasikan visi tersebut dengan cara memukau, yaitu dengan cara kabinet tersebut atau mengadakan sebuah rapat atau diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat atau tokoh-tokoh pemimpin daerah tadi. Terus mempersatukan berbagai kelompok yang berbeda, semacam tadi kelompok tokoh-tokoh dan juga masyarakat gitu. Terus mempertahankan momentum perubahan dalam jangka panjang. Betul, seperti tadi memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, namun di sisi lainnya juga ada beberapa tantangan. Mungkin ya memang setiap pemimpin yang baik gitu, yang baik terarah itu pasti di sana tantangannya itu pasti lebih berat gitu. Dimana kan Bapak Presiden itu sangat ambisius, sangat nasionalisme gitu kan ya. Pasti tantangannya itu yang pertama itu kesulitan menyeimbangkan berbagai kepentingan politik yang bertentangan, karena memang beliau itu memang sangat ingin sekali gitu menyatukan berbagai kepentingan-kepentingan politik. Juga masalah ekonomi yang belum terselesaikan. Memang sampai sekarang juga masalah ekonomi di Indonesia ini itu tidak rata ya, tidak rata gitu. Mungkin ya tidak rata, mungkin bukan belum ada yang bisa menyelesaikan, tapi dilihat dari masyarakatan juga gak sih. Nah, betul. Terus yang terakhir itu ada kompleksitas dalam mengimplementasikan visi besar sebagai program konkret begitu. Saya mungkin kurang paham dalam menjelaskan yang terakhir ini, tapi intinya itu mengimplementasikan visi besar gitu. Jadi bagaimana cara sih merubah visi besar itu menjadi program konkret. Baik, jadi saya akan menarik kesimpulan bahwa analisis ini itu menunjukkan bahwa Bapak Presiden Soekarno adalah pemimpin transformasional yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun dan mengkomunikasikan visi perubahan, itu mengimplementasikan. Juga meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikannya, gitu kan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena memang di sini kita sama-sama belajar juga. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.